Dan sampaikanlah berita gembira. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang kalau ditimpa musibah mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Itu Al-Baqarah 156. 157-nya ulaika, ya, alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Berarti kesempatan kita kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ada satu anak muda Bapak Ibu sekalian di Riyadh, tabrakan, kakinya patah. 2 tahun kakinya di semen, ya, digantung. Ada satu ulama, atau sifatnya beberapa ulama di Saudi sering lakukan ini. Mereka seminggu sekali atau sebulan sekali datang ke rumah sakit, kemudian pamit sama pemilik rumah sakit atau yang bertanggung jawab untuk mendatangi kamar-kamar. Datang pamit cuma mengatakan sabarlah ya, ini pahalanya ada segala. Dinasehatin lah sebagai seorang muslim. Ya. 5 menit pindah kamar sebelah, pindah kamar sebelah, pindah kamar sebelah gitu. Orang ini, syekh ini, orang alim ini datang dari kamar-kamar sampai tiba di kamarnya anak muda yang kakinya patah tadi. Begitu masuk ke kamar dia bilang sabarlah, dinasihatin segala macam. Lalu dia bilang alhamdulillah, kata anak muda itu, alhamdulillah syekh, saya bersyukur sama Allah ya atas musibah ini. Ini syekhnya bilang heran, biasanya yang lainnya semua pada merasa beban dengan musibah ini, malah dia merasa musibah ini baik buat dia. Kata syekhnya, kenapa bisa kau katakan ini baik? Kau bersyukur kepada Allah dengan kakimu patah? Dia bilang, syekh perlu tahu, 2 tahun yang lalu sebelum kaki saya begini, saya orang yang lalai, selalu tinggalin sholat, malas-malesan, banyak ibadah yang saya tinggalkan, maksiat saya coba lakukan semuanya. Subhanallah, satu waktu saya keluar tabrakan, kaki saya patah. Hari-hari pertama memang saya kesakitan. Akhirnya karena saya mau tidak mau, tidak bisa bergerak, mau nangis pun tetap begini keadaannya. Setelah berlalu seminggu kurang lebih, lalu saya mulai sadar kalau memang ini adalah cobaan. Lalu saya mulai pada saat itu sholat, saya berdoa, saya berzikir. Dan perlu anda tahu, selama 2 tahun kaki saya begini, saya bisa hafal 30 juz Al-Quran. Dia bilang kalau tidak datang musibah ini, mungkin saya tidak bisa hafal Al-Quran. Subhanallah, ada orang begitu. Datang cobaan, dia jadikan sebagai petunjuk. Allah SWT jadikan petunjuk buat dia. Dia sadar. Tapi yang perlu kita hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau kita buat dosa, biasanya peringatan-peringatan Allah dengan rahmatnya Allah, ya Allah datangkan bertahap. Ya. Kalau orang misalnya mau berzina di kamar hotel, maka pertama Allah kasih dulu rasa takut. Nanti takut ketahuan, takut ini, takut itu. Dia tetap melangkah, mungkin nanti pasangannya telepon. Dia tetap melangkah, dia matikan HP-nya, nanti mungkin ketangkap polisi atau dilihat sama tetangganya. Tetap dia melangkah, nanti bisa datang musibah yang besar, ya. Bisa Allah rubuhkan tuh hotel, lalu dipermalukan, dia keluar dengan telanjang, naudzubillah atau apa saja, ya. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati, tangkap peringatan-peringatan dari Allah. Kalau sudah ada rasa takut, oh berarti Allah ingatkan nih, nggak boleh, berhenti segera. Walaupun manusia bisa saja lalai, ya, tapi kita harus hati-hati. Jadi orang yang mengucapkan kalimat istirja baik itu, ya. Sebagaimana juga dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, tidak seorang pun ditimpa cobaan atau bencana, musibah, lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allahumma, ya Allah, ajirni, tolonglah aku, fi musibati, dalam musibahku ini, wakhlifli khairan minha, dan gantikan aku dengan sesuatu yang lebih baik, kecuali Allah akan mengganti cobaannya menjadi nikmat. Janji dari Allah.